Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkiraan terhadap masyarakat masa depan. Perubahan yang cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Antara lain yaitu kecenderungan globalisasi, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian perkembangan arus komunikasi, serta peningkatan pelayanan profesional. Untuk yang pertama adalah kecenderungan globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umum utuh, bulat, yang bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara. Menurut Emil Salim, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya. Antara lain, bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin cepat, kemudian bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas negara, kemudian bidang lingkungan hidup yang apabila mengalami kerusakan di suatu tempat akan memberi dampak negatif ke negara sekitarnya. Hal ini seperti yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19, karena telah mengancam seluruh penduduk di muka bumi ini. Kemudian bidang pendidikan dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termaksud budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Perkembangan iptek pada abad ke-21 ini sangat mengesankan, utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi, dan informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi, dan sebagainya. Globalisasi perkembangan iptek dapat berdampak positif ataupun negatif. Segi positifnya antara lain memudahkan untuk mengikuti perkembangan iptek yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan segi negatif akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan. Terdapat serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek, yaitu penelitian dasar atau basic research, kemudian penelitian terapan applied research, pengembangan technological development, serta penerapan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung atau verbal maupun non-verbal dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam kelompok kecil, dengan ciri pokok adanya dialog antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik yang dibedakan atas komunikasi pembicara pendengar, umpama pada suatu rapat umum, dan komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya yang menyangkut penerima yang sangat luas. Proses komunikasi meliputi beberapa unsur dasar, yakni sumber pesan, penyandingan, kemudian transmisi atau pengiriman, kemudian saluran, kemudian pembuka sandian, reaksi internal, serta gangguan atau hambatan. Yang keempat adalah peningkatan layanan profesional. Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu, suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, kemudian tanggung jawab atau responsibility, kemudian corporateness atau kesejawatan. Robert dan Westby Gibson mengemukakan berbagai ciri profesi, yaitu lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal, kemudian terdapat sekumpulan bidang yang menjadi landasan, kemudian terdapat suatu mekanisme saringan berdasarkan kualifikasi tertentu, kemudian terdapat suatu kode etik profesi, kemudian terdapat organisasi profesi yang akan berfungsi menjaga atau meningkatkan layanan profesi, kemudian pemangku profesi memandang profesinya sebagai suatu karir hidup. Dan ini seperti Anda nanti juga akan berprofesi sebagai seorang guru.
Profesionalisasi merupakan proses pemantapan profesi sehingga memperoleh status yang melembaga sebagai profesional. Di dalamnya akan terkait dengan permasalahan akreditasi, sertifikasi, dan izin praktek. McCulley mengemukakan 6 tahap dalam proses profesionalisasi, yaitu penetapan dan pemantapan layanan unik yang diberikan oleh suatu profesi sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan pemerintah. Kemudian penyepakatan antara kelompok profesi dan lembaga pendidikan prajabatan tentang standar kompetensi minimal, kemudian akreditasi, kemudian mekanisme sertifikasi dan pemberian izin praktek, kemudian pemangku profesi bertanggung jawab penuh terhadap segala aspek pelaksanaan tugasnya, dan yang terakhir adalah kelompok profesional memiliki kode etik. Demikian ulasan materi mengenai perkiraan masyarakat masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.